Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Libertas Sufiaumasiba selaku moderator. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema perencanaan gizi di masa pandemi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama, Ahmad Helmi Laksono, yang kedua Hefi Livianto, yang ketiga Jihan Imtiaz Nur Azizah, yang keempat Libertas Sufiaumasiba, yang kelima Maria Francisca Nazar, yang keenam Nicodemus Sugalrey. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri 1 Jihan Imtiaz. Baik, COVID-19 atau coronavirus. Next. Coronavirus adalah subfamili virus yang disebabkan oleh penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MARS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus adalah jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, tepatnya di Cina, pada Desember 2019. Kemudian diberi nama yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 diambil dari Kemenkes 2020. Selanjutnya akan dibacakan oleh Heli. Edukasi gizi seimbang sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Next. Pandemi COVID-19 meningkatkan bentuk-bentuk nutrisi seperti defisiensi mikronutrien dan kelebihan berat badan, sehingga memaksa jutaan keluarga bergantung pada makanan alternatif yang kurang akan kandungan gizi. Masyarakat butuh meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Kandungan gizi baik mikro dan makro yang ada di dalam makanan diketahui dapat meningkatkan imunitas tubuh masyarakat. Pemahaman dan praktik pola hidup sehat pada remaja melalui pemenuhan gizi seimbang berdasarkan prinsip gizi merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah masalah terkait gizi. Dengan menerapkan prinsip gizi seimbang, diharap dapat meningkatkan status gizi remaja yang optimal. Untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal, sangat penting untuk mencukupi makanan bergizi, terutama yang mengandung vitamin dan mineral dalam makanan sehari-hari. Prevalensi terkait gizi yang cukup tinggi di Indonesia adalah anemia, defisiensi besi atau ADB. Khususnya masyarakat yang berjenis kelamin wanita rata-rata banyak mengalami anemia gizi besi karena mereka banyak kehilangan darah pada saat menstruasi dan ini terjadi setiap bulan. Next. Edukasi gizi seimbang untuk pasien COVID-19. Pasien COVID-19 yang sakit kritis berada dalam kondisi stres yang sangat berat. Hal ini menyebabkan resiko malnutrisi yang tinggi. Kebutuhan energi, makronutrien, mikronutrien, cairan, dan zat-zat gizi yang bisa meningkatkan sistem imunomodulator, antiinflamasi, antioksidan, dan probiotik menjadi acuan dalam penyusunan protokol terapi gizi pada pasien COVID-19. Hal ini sangat membutuhkan pengawasan yang ketat oleh dokter spesialis gizi klinik. PDGKI gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang sehari-hari yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. WHO telah merekomendasikan menu gizi seimbang di tengah pandemi. Namun, untuk membuat fondasi daya tahan tubuh yang kuat, kita harus fokus pada asupan protein. Batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak.
Perbanyak aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Lakukan kebiasaan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Perbanyak makan buah dan sayuran, karena sayuran dan buah-buahan kaya akan vitamin dan zat gizi yang baik untuk tubuh. Baik, selanjutnya metode penyuluhan dilakukan secara virtual dengan aplikasi WhatsApp Group dan YouTube yang dievaluasi dengan pre-test dan post-test. Next. Generasi Z yang memiliki karakteristik salah satunya adalah terampil menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Menurut Dimitri dan Juaher, bahwa efektivitas kegiatan penyuluhan perlu menggunakan metode, teknik, dan alat bantu penyuluhan yang tepat guna, sehingga sasaran dapat mendengar, melihat, merasakan, atau melaksanakan contoh-contoh yang diperagakan. Pemilihan metode atau cara pendekatan yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan penyuluhan, sehingga para petugas penyuluhan harus memilih dan menentukan metode yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi responden, agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan diterapkan oleh responden. Karakteristik tersebut didukung oleh teknologi yang memungkinkan mereka mencari informasi dan berbagai referensi dengan mudah. Namun responden yang menjadi sasaran dalam kegiatan edukasi ini sebagian besar belum terpapar dengan informasi tentang gizi. Sehingga penting untuk diberikan edukasi agar mereka tertarik untuk mengetahui lebih detail dan bisa mencari informasi tersebut secara mandiri. Next akan dibacakan oleh Nico. Edukasi atau pendidikan gizi merupakan pendekatan untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam peningkatan atau dalam mempertahankan gizi tetap baik. Tujuan jangka pendek atau mendapatkan pengetahuan, mampu membangun kerangka prinsip gizi, membangun sikap positif terhadap kebiasaan gizi yang baik hingga mampu menggunakan pengetahuan gizi tersebut dalam pemilihan makanan, sehingga tujuan jangka panjang yaitu untuk mengatur, mencari, dan bersedia menerima pengetahuan tentang gizi dan mampu menyeleksi makanan yang bergizi dari hari ke hari guna memelihara kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas. Indikan atau edukasi gizi harus diberikan dengan cara dan media yang tepat agar menarik perhatian dan memudahkan responden dalam menerima informasi mengenai gizi. Kedua metode dan media tersebut mungkin merupakan hal baru bagi responden dalam menerima informasi atau edukasi, sehingga hasil perubahan tingkat pengetahuan yang diperoleh belum maksimal. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.